Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin innaka Hamidum Majid amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salam dan salawat kita kirimkan ke riban Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pantas dan seharusnya memang bergembira atas kelahiran makhluk yang terbaik, manusia yang terbaik yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Terkait dengan bulan Rabiul Awal atau bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa tujuan diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi tujuan pertama diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alam yang dimaksud dalam ayat tadi, menurut beberapa ulama, yang pertama mulai dari alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barza dan alam akhirat. Ada juga menjelaskan yang dimaksud dengan alam di situ adalah pada alam syahadah, alam yang bisa kita saksikan, dan juga pada alam gaib. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini, baik yang syahada maupun yang gaib. Dan rahmat itu ada pada dua hal. Yang pertama rahmat pada risalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa, dan juga rahmat yang ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya rahmat itu hanya bisa kita rasakan ketika risalah atau agama yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterima oleh manusia dan diamalkan dalam kehidupannya. Kalau risalah atau agama ini tidak diambil dan tidak diamalkan, maka rahmat itu tidak akan kita rasakan. Dan yang kedua, mendapatkan rahmat pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan misalnya dalam sebuah ayat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Artinya siapa yang menjadikan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan dua hal di ayat tadi. Yang pertama mendapatkan cintanya Allah, dan yang kedua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan pertama Rasulullah diutus. Yang kedua, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat suri toladan yang baik. Yang dimaksud terdapat suri toladan yang baik, Allah merintahkan kita menjadikan Nabiullah Muhammad sebagai satu-satunya panutan dan toladan dalam kehidupan kita. Tidak layak dan tidak pantas bagi seorang muslim menjadikan orang lain atau pemuka agama lain panutan dalam kehidupannya. Sesederhana apapun orang itu, kemudian selembut apapun kata-katanya, dan sehumanis apapun perbuatannya, ketika seseorang itu adalah pemuka agama lain, maka tidak layak dan tidak pantas untuk dijadikan panutan. Panutan bagi umat Islam hanya satu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi, "Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak." Sungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yaitu memperbaiki akhlak. Dan akhlak itu sendiri tidak akan terwujud secara sempurna ketika manusia tidak beramal sesuai dengan syariat Islam. Jadi, sebagai kesimpulan, rahmat itu hanya kita rasakan, dan akhlak itu hanya bisa terwujud dengan sempurna ketika umat manusia ini mengambil Islam, meyakininya, dan mengamalkannya secara sempurna. Apatah lagi Rasulullah SAW ketika kita jadikan sebagai toladan, tidak cukup hanya dalam kehidupan pribadi beliau, tapi dari seluruh aspek kehidupannya. Baik kehidupan pribadi beliau,
kehidupan rumah tangga beliau, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa Rasulullah SAW bukan sekedar Rasul, tapi beliau juga adalah kepala negara di Yastrib atau di Madinah pada saat itu. Maka ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai panutan, tidak cukup dari aspek pribadinya saja, tapi juga dari sisi-sisi politik, di mana Rasulullah menjadi seorang kepala negara dan mengurus negara itu dengan baik. Maka ketika seorang pejabat publik, seorang politisi, atau kepala pemerintahan betul-betul menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, maka di dalam mengelola sebuah pemerintahan, dalam memimpin sebuah daerah atau sebuah negara, wajib menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan atau dalam kepemimpinannya, yaitu hanya menerapkan Islam secara sempurna saja, tidak menerapkan yang lain. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasulullah SAW, dicintai oleh beliau dan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.